Putri 7. Pada zaman dulu, di daerah Dumai ada sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung yang dipimpin oleh Ratu Jiksima yang memiliki 7 putri yang sangat cantik. Putri yang paling cantik yaitu putri paling bungsu, bernama Mayangsari. Kulitnya yang halus bagai sutra, tubuhnya mempesona, wajahnya berseri bagaikan bulan purnama. Alisnya bagaikan semut beriring. Bibirnya merah bagai delima dan rambutnya yang begitu panjang juga ikal. Karena rambutnya itu, ia dipanggil dengan sebutan Mayang Mengurai. Suatu ketika, ketujuh putri itu mandi di lubuk sarang Umay. Karena mereka sedang asyik mandi, mereka tak sadar kalau ada yang sedang memperhatikan, yaitu Pangeran Empang Kuala dan pengawalnya yang kebetulan mereka lewat. Sang pangeran bersembunyi di balik semak-semak, dan dia terpesona oleh salah satu putri, yaitu Putri Mayangsari. Sang pangeran ternyata jatuh cinta kepada sang putri, dan ia berniat untuk meminangnya. Dan tak lama setelah itu, mengirim utusan ke keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk meminang putri itu yang ternyata bernama Mayang Mengurai. Lalu sang pangeran pun mengantarkan tepak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja. Pinangannya itu pun disambut dengan adat yang ada di kerajaan itu, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol paling besar yang ada di antara ketujuh combol itu, yang terdapat di tepuk. Sedangkan 6 buah combol lainnya dibiarkan kosong. Lambang dari adat ini yaitu putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Dengan begitu, pinangan sang pangeran ditolak. Utusannya pun kembali kepada sang pangeran. Ampun pangeran, tidak bermaksud hamba mengecewakan tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung telah belum bersedia untuk menerima pinangan tuan, ucap utusannya. Sang pangeran pun begitu murka, dan dia tidak peduli lagi dengan adat, karena hatinya dipenuhi dengan rasa malu hingga akhirnya ia memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Peperangan pun tak dapat lagi dijelakan, sehingga Ratu Jiksima melarikan ketujuh putrinya ke hutan dan disembunyikan di lubang yang terlindung dari pepohonan juga beratapkan tanah. Sang ratu memberikan makanan untuk selama 3 bulan kepada putri-putrinya itu, dan ia kembali untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. 3 bulan pun berlalu, namun peperangan itu belum usai. Namun ketika memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Jiksima semakin tak berdaya, hingga akhirnya negeri Sri Bunga Tanjung pun dihancurkan. Rakyatnya pun tak sedikit yang tewas. Melihat negerinya hancur, Ratu Jiksima pun pergi meminta bantuan kepada jin yang ada di bukit hulu sungai Umay. Ketika senja, pasukan Pangeran Empang Kuala beristirahat di bawah pohon bakau di hilir Umay. Namun ketika malam tiba, secara tiba-tiba buah bakau menimpa mereka dan menusuk pada badan mereka, hingga pasukan pun dapat dilumpuhkan. Ketika itu juga, utusan Ratu Jiksima datang menghampiri Pangeran Empang Kuala yang sedang lemas. Sang pangeran pun bertanya, "Apa maksud kedatanganmu, wahai orang Sri Bunga Tanjung?" ucap pangeran. Para utusan Ratu Jiksima langsung menjawab, "Hamba hanya ingin menyampaikan pesan dari Ratu Jiksima
supaya pangeran tidak lagi meneruskan peperangan ini, karena perbuatan ini merusak bumi sakti Rantau Bertuah dan juga menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Jika ada yang datang dengan niat yang buruk, maka dia akan ditimpa malapetaka. Namun, jika ia datang dengan niat baik, maka kesejahteraanlah yang akan dia dapatkan, ujar utusan itu. Mendengar pesannya itu, pangeran pun menyadari bahwa peperangan ini ia yang memulai dan memerintahkan semua prajuritnya untuk kembali ke negeri Empang Kuala. Lalu keesokan harinya, sang ratu pergi ke hutan di mana putri-putrinya itu disembunyikan. Namun sang ratu terkejut ketika melihat semua putrinya itu sudah tak bernyawa lagi. Mereka mati karena kelaparan juga kehausan. Karena sang ratu sedih melihat ketujuh putrinya itu, ia pun sakit-sakitan hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sampai saat ini, pengorbanan ketujuh putri itu selalu dikenang dengan sebuah lirik lagu yang berjudul Putri Tujuh.